17. Ini perbedaan mereka. Taib, kita hitung para jamaah. Berapa madhab Hambali tadi? 14. 1. Al-qiyamu fil fard 'ala al-qadir, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Wah bira ini telu, 3 rukun salat. Yang keempat, ar-ruku, ruku. Yang kelima, ar-raf'u minar ruku, bangkit dari ruku. Ruku, bangkit dari ruku, sudah berapa? 5. Keenam, al-i'tidalu qa'iman, berdiri dengan sempurna ketika bangkit dari ruku. Nanti perhatikan bedanya ini. Sudah berapa ini? 6. 7. As-sujud. Berapa? Ketujuh sujud. Berapa titik? 7. Kening sekaligus hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki dengan jari-jari menghadap kiblat. Yang kedelapan, ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Yang ke-9, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10, nah yang ke-10 ini at-tuma'ninah. Tuma'ninah fi kulli ruknin fi'li, dalam semua rukun tadi. Sujud tuma'ninah, bangkit dari sujud tuma'ninah, ruku tuma'ninah, bangkit dari ruku tuma'ninah. Tuma'ninah dalam setiap rukun perbuatan. Yang ke-11, at-tasyahhudul akhir, tasyahud terakhir. Simbiar tasyahud terakhir, tembaca doa ino para aran tasyahud para jamaah. Dek ketokol nah. Beda antara tasyahud dengan duduknya. Kemudian yang ke-12, al-julus lit tasyahhudil akhir, duduk tasyahud terakhir. Ke-13, 2 kali salam. Yang ke-14, tertibul arkan, berurutan. Jelas para jamaah? Pira tuh ini 14. Baik. Sekarang kita ambil berapa rukun madhab Syafi'i? Berapa banyaknya? 17 dari kitab Safinatun Najah. Yang pertama, an-niyah. Niyah. Tadi Hambali tidak memasukkan ke dalam rukun. Ya tahu bedanya niki para jamaah. Ini letak bedanya mazhab Hambali dengan Syafi'i. Syafi'i menambahkan niat termasuk rukun salat. Sedangkan Hambali, mazhab Hambali memasukkan niat itu syarat sahnya salat. Jelas para jamaah? Baik, yang kedua takbiratul ihram. Mirip-mirip. Yang ketiga berdiri. Yang keempat baca qiraatul Fatihah. Kelima ruku. Nah ini dia tempat beda bahasanya. At-tuma'ninatu fi, tuma'ninah dalam ruku. Berapa? 6. Nomor 5 ruku, rukun ke-6 tuma'ninah dalam ruku. Yang ke-7 al-i'tidal, bangkit dari ruku. At-tuma'ninatu fi, tuma'ninah ketika
I'tidal. Berapa? 8. Enggak ngantok lebih ya. Untuk ngantok kira lebih, kira kurang. Kira 205 ruana. Yang ngantok lah ini. Lamun balu ya nah, wah berarti pas. Berapa sudah? 8. I'tidal, tumakninah ketika ke-9 as-sujudu marratain, sujud dua kali. Ke-10 at-tumakninatu fi, tumakninah dalam sujud. Nah, begitu aja caranya. Setelah rukun tumakninah, rukun tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumakninah ketika duduk di antara 2. Begitu. Ke-13 at-tasyahhudul akhir. Kita berapa? 13. Ke-14 enggak beda ini. Dia tumakninah mulai pelo ini jangan. Ya. Yang ke-14 duduk tasyahud akhir, mirip, sama. Nah, ini tempat bedanya. As-salatu 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Yang ke-16 salam, ke-17 tertib, berurut. Nah, ini tempat bedanya. Berarti ada berapa perbedaan para jamaah di situ? 3. Mana dia? Niat, baca salawat, tumaninah dalam setiap rukun. Taib. Ini dia rukun sholat. Yang kita bahas sekarang ini adalah apa? Duduk di antara dua sujud. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara duduk di antara 2 sujud. Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Shalah, beliau mengatakan al-iftirashu aw al-iqa'u baina as-sajdatain. 2 cara. Yang duduk yang pertama adalah iftirash. Kemudian duduk yang kedua adalah al-iqa'. Ini 2 cara duduk di antara 2 sujud yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama disebut dengan apa? Iftirash. Seperti cara kita duduk ketika tasyahud awal. Bagaimana caranya? Kaki kiri dihamparkan, kemudian kaki kanan diberdirikan, jari-jari menghadap kiblat ditekuk. Ini nama iftirash. Maka salah apabila jarinya begini, atau 2 kakinya begini. Ini bukan duduk iftirash. Ini tapi duduk buatannya sendiri. Maka iftirash itu dia menghamparkan kaki kirinya, kemudian dia duduk di atasnya. Kemudian dia memberdirikan apa? Kaki kanan dengan jari-jari menghadap apa? Kiblat. Itu yang disebut dengan duduk apa? Iftirash. Coba aku lihat dulu. Anak-anak tono kakak jelas seru ada juga. Hadap sini. Nah, pas. Yes. Nu bau jadi kelingking nih dah. Ya. Nah. Ini kontaan kan. Itu tata cara duduk apa? Iftirash. Tata cara ini para jamaah disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah fi asyratin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tata cara iftirash, duduk di antara dua sujud ini datang dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang iftirash dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti lamun 10 hadis apa Rana? Mutawatir. Ingat itu para jemaah. Jumlah minimal perawi hadis dikatakan mutawatir itu adalah berapa? 10 perawi. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Min sunnatis salah. Di antara sunnah salat an tansibal qadamal yumna, engkau menegakkan kaki kananmu, wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah, kemudian menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat, wal julus 'alal yusra, dan duduk dengan kaki kiri. Ini disebut duduk apa? Iftirash. Taib. Kemudian juga dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Nabi SAW jikalau duduk pada dua rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kiri, kemudian menegakkan kaki kanan. Jikalau beliau duduk pada rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Beliau duduk di atas lantai. Baik. Kemudian cara yang kedua apa? Al-iq'a. Bagaimana iq'a? Menegakkan kedua kaki dengan rapat, kemudian duduk di atas kedua tumit. Itu disebut al-iq'a. Al-iq'a, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada dua macam. Duduk iq'a itu ada dua macam. Iq'a yang pertama adalah iq'a yang tidak diperbolehkan. Sedangkan iq'a yang kedua adalah iq'a yang disunnahkan. Mana kata beliau? Al-iq'a'u naw'an. Duduk iq'a ada dua macam. Yang pertama, an yulsiqa ilyataihi bil ard. Dia mendudukkan kedua pantatnya ke atas lantai. Wa yansibu saqai. Dia menegakkan kedua betisnya. Wa yad'a yadayhi 'alal ard. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas tanah. Ini yang terlarang. Coba. Nah. Ini yang terlarang. Nah, tokal marah niki wah nih. Ya, ini yang terlarang. Kata Imam An-Nawawi, wa hadha an-naw' huwa al-makruh alladhi warada fihi an-nahyu. Ini jenis duduk yang makruh, yang dibenci, yang datang larangan tentangnya. Yang kedua, wan naw'u tsani an yaj'ala ilyatayhi 'ala aqibaihi baina sajdatain. Dia meletakkan pantatnya, bokongnya di atas kedua tumitnya ketika duduk di antara dua sujud. Dan inilah yang sunnah. Paham Pak Presiden kini? Ya, mantan lagu.
Sama Heli jelas. Nah, coba si ini si kedua ini sunnah coba juga. Nah. Jelas kan Marina? Nah, coba juga. Kalau udah jelas coba. Nah, ini dia disebut apa? Iqa, duduk di antara dua sujud. Baik. Kemudian di antara dalilnya kita baca hadis Muslim. Qulna li Ibnu Abbas, kata Tawus ibn Kaisan, muridnya Abdullah bin Abbas bertanya kepada gurunya Abdullah bin Abbas, fil iqa'i 'ala al-qadamain, duduk iqa' ya di atas kedua kaki, kedua tumit. Faqala hiya sunnah, itu adalah sunnah. Faqulna lahu, Tawus ini mengatakan, inna lanarahu jafa'an birrajul. Wahai Abdullah bin Abbas, dia bagus seruan dengan tokol meraino. Enggak elok rupanya dia duduk kayak begitu. Dijawab sama Abdullah bin Abbas, bukan masalah elok dan tidak eloknya, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ini. Ini adalah sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam, bukan masalah elok dan tidak elok. Sama kayak jenggot, kok rembak lalu bau ini yang mana? Bukan masalah rembak dan tidak rembaknya para jamaah, lebat dan tidak lebatnya, tapi dia adalah sunnah. Tio ada 3 biji 4 biji bau. Kan ada kuris sampai cengiruana. Bukan masalah jelek dan tidak jeleknya, tapi dia adalah apa? Sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu sederhana caranya jawab para jamaah. Tidak perlu lama-lama. Ini tabi'in ini mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, inna lanarahu jafa'an birrajul. Wahai Abdullah bin Abbas, cara duduk seperti ini kayak gimana rupanya, nggak elok, nggak bagus. Apa jawabannya? Itu adalah sunnah Nabimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian juga dalil yang tadi yang dilarang, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah SAW bi thalath wa nahani an thalath. Nabi SAW memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarang aku dari 3 perkara. Amarani bi rak'atain ad-duha, bi rak'atai ad-duha. Nabi memerintahkan aku 2 rakaat salat duha. Kulla yaumin, setiap hari. Bahkan dalam beberapa riwayat para jamaah, salat duha ini termasuk sebab datangnya apa? Rezeki. Yang kedua, wal witri qabla an-naum. Nabi merintahkan aku salat witir sebelum tidur. Serakaat dan para jamaah. Untuk malas 2, malas 3, saywa. Malas 5, 3. Kejari. Nah, saya jalan betul balong jamaah ini malas tu para jamaah ini. Ya. 1 rakaat. Yang penting tiap malam. Kan jelas apa kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang berkesinambungan terus menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit, 1. Kan lagu ni doa absen, lagu maka salas pul belum desa kelam, lagu wah ino je 0. Makanya kata Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, la takun misla fulan, jangan engkau menjadi seperti fulan, fa innahu kana yaqumul lail wa taraka qiyamal lail.
lae baju ya sholat, nengke jera ya sholat ke kelem mana. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang nggak sholat malam lagi. Ya sama, jangan seperti fulan, dulu rajin ngaji, sekarang nggak pernah ngaji. Dulu, yang dulu ini yang bahaya ini. Lae taib. Kemudian yang ketiga, wasiyami salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Wa nahani an naqratin ka naqratid dik. Nabi melarang aku ya mematuk seperti patukan ayam jantan. Apa maksudnya? Ya, cepat-cepat sholat. Wa iqa'in ka iqa'il kalb. Duduk sebagaimana iqa'nya anjing yang tadi itu. Kemudian yang ketiga, waltifatin kaltifatis sa'lab. Nabi melarang aku menoleh sebagaimana menolehnya serigala. Ya, sebagian orang sholat penyakitnya noleh. Allahu Akbar. Ya. Sebagian orang sholat, masya Allah, dihantui penasaran. Ini yang bahaya ini. Allahu Akbar ruku ya lagu ada kita ampak naik taman dengan mudi penasaran saya datang ini. Nah, ini yang bahaya ini para jamaah. Allahu Akbar. Jadi ini diantara bentuk yang dilarang bagi orang-orang yang sholat. Satu, sholat cepat-cepat. Kemudian duduk iq'a, ini di luar sholat tentunya. Kemudian yang ketiga, menoleh sebagaimana menolehnya serigala. Baik. Kemudian bacaan ketika duduk di antara 2 sujud. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Abbas. Nah, ini riwayatnya unik para jamaah. Abdullah bin Abbas ini ada 5 bacaan dari beliau. 5 mirip-mirip tapi ada perbedaan. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Yang pertama riwayat Imam Ahmad. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Karena dia mirip-mirip ini yang bikin kita suka salah. Balik pihak dia jadi gaduh-gaduh para jamaah, ini tulu teliti ini tulu teliti ini. Jadi perhatikan betul hafalannya ini. Ya gaurti ya bare. Kumbena ya pada soalnya ini. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Apa boleh? Coba dulu coba. Oh nih, apa pun anu, ulang aduh. Warfa'ni warzuqni wahdini. Wahdini. Yang kedua. Ini dari satu sahabat ini. Tadi riwayat Imam Ahmad, sekarang riwayat Imam Tirmidzi. Allahumma ghfirli. Mirip, cuman Allahumma. Dan ada yang dihilangkan di sini. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Beda susunan ini ampun. Tadi yang pertama wahdini yang terakhir, sekarang warzuqni yang terakhir. Ampun namanya ini para jamaah. Udah bagus sisi tengah apal ya ini. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni.
Berapa? 5. Tadi berapa? 6. Yang pertama 6 permintaan. Apa yang pertama? Rabbil firli. Wahai Allah, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, cukupilah atau kuatkanlah diriku. Kemudian warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. 6. Yang kedua, Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sudah berapa? 2. Ini ingat dari berapa sahabat? 1 sahabat. Yang ketiga riwayat Ibnu Majah. Ini diputar-putar lafaznya ini para jamaah. Rabbi ghafirli, cuman awal-awal yang warhamni wajburni. Ingat ini sama semua awalnya. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Saya ulang. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Baca dah Pak Faris. Coba aja lu. Rabbi ghafirli. Berarti lain yang ini. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ini bajang-bajang ada tes ini. Ridwan. Ndak ngantok. Kan, ngantok ini coba dulu. Ini dia mana pokok mana. Dalam Jawa Timur ke Jawa Barat. Jawa Timur ke Jawa Barat aja. Lah bagus pada Marwah bro ini. Kan ini bajang dah nih. Oke, bajang-bajang ini selgak kelam ini. Warzuqni warfa'ni. Ulang wan. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Baik, yang keempat, riwayat Abu Daud. Beda imam, beda yang mengeluarkan, beda lafaznya. Allahumma ghafirli. Ingat rumusnya para jamaah. Ada 3 dengan pertamanya Allahumma nanti. Ini sudah 2. Allahumma ghafirli. Nah ini bedanya. Warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Hai dah. Ingat. Pinang aku nih yang na. Kamu tahu no para jamaah. Yang duit lalu ilmu ini tidak mantau ini. Dah kalau melenta tamat doang belajar. Ya. Masih duit tidak tahu ini. Terlalu banyak yang kita nggak tahu para jamaah. Makanya nggak ada alasan merasa hebat. Wah senior aku. Timah senior. Lagu ini ilmu junior. Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Enggak telu bang ustaz, tahu telu ni begitu kelam mereka bau mari. Ya mak mudi. Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Riwayat yang terakhir. Riwayat Al-Imamul Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan lafaz Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni.
Dirubah-rubah benda. Dirubah-rubah. Ini variasinya dari satu sahabat. Baik. Maka karena itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Berarti sekarang kita bagi dua dia. Rabbi ghfirli, Allahumma. Yang pertama Rabbi ghfirli dulu, biar enak hafalnya. Yang pertama Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Nah, cuman dua itu. Yang Rabbi ghfirli awalnya. Yang ketiga Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Penting catat begitu para jamaah. Balik kok hafal ya. Ya, insya Allah kalau kita praktekkan sholat zuhur pakai yang ini, sholat asar pakai yang ini, ya. Nanti sholat lain pakai yang lain lagi. Yang penting tinggal hafal apa tidak. Itu yang jadi masalah. Hafal atau tidak. Yang ketiga ya, yang keempat, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kita ulang, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Yang kelima, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Taib, yang zikir yang keberapa? Yang keenam. Nah, ini semua ini mudah ini para jamaah. Ini paling demen ini. Ya. Yang kedua adalah Rabbi ghfirli. Diulang-ulang. Sebagaimana hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau mengatakan, "Tsumma jalasa yaqulu Rabbi ghfirli misla ma kana qa'iman tsumma sajada." Allahu akbar. Lihat para jamaah. Kemudian Nabi duduk di antara dua sujud, mengucapkan Rabbi ghfirli, ampunilah aku, dan lamanya seperti dengan lamanya berdiri. Saat malam berarti ini. Lamanya duduk di antara dua sujud sebagaimana lamanya berarti Rabbi ghfirli terus parahnya. Berarti tidak ada batasannya. Kalau yang pertama jelas itu para jamaah batasannya. Satu cukup. Kadang ini. Tapi kalau Rabbi ghfirli ini apa? Terus diulang-ulang. Baik. Yang tadi rata-rata berapa permintaannya? 5, 6. Ada yang 4. Nah, riwayat lain lagi ini disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Hadisnya ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan seorang Arab Badui. Pirawah ini 7. La ilaha illallah.
Allahumma ghfirli. Ini nomor 2 Bu. Pendek daripada nomor pertama, nomor yang tadi. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Jelas Wan? Jelas? Apa? Jelas apa penting? Angkatnya yang kajulu-julu nih. Keruan jelas apa penting? Nang jelas aku nih jelas. Kau coba lah mulai jelas. Itu puter no. Ini bukti gado-gado no ini. Enggak apa julu. Aduh, ini jelas. Ini kok julu nih. Malah tengah ajar ida ketia julu. Ampun wah curiga dengan ngonek gado-gado wah ini. Kak, ulang julu. Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini. La ilaha illallah. Ntar riwayat ini jadi riwayat asal montong ini. Jadi apa? Paling pendek Rabbi ghfirli. Mau yang panjang banyak. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Kah? Mau yang pendekan tadi doa Nabi kepada Arab Badui cuma 4. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ulang apa? Ini bancel zamannya. Berarti sih mudah wah kan? Kan, coba bukti yang lawan hafal dulu. Dari mana arah riwayat singone ini? Berarti dengan layak gado-gado kedua apa haruan ini? Jelas apa? Allahumma ghfirli warhamni. Allahumma ghfirli warhamni wajburni dulu wahdini warzuqni. Itu riwayat Tirmidzi. Sudah kita katakan 3 Allahumma, 4 sama yang tadi, 4 jadinya dengan Arab Badui itu yang diajarkan kepada Arab. 4 jadinya Allahumma, 2 Rabbi. 3 Rabbi ghfirli Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Pilihan saya juga bahkan kata tidak ada bingung saya ada pilihan kayak ini inti ini. Kasih mbak coba terpergi ya. Warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Nah, ya ulang kali. Warzuqni. Nah, ingat rezeki derajat. Ya sih ingat ya. Rezeki derajat. Allahumma ghfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Nah, yang penting perbedaannya ini yang bikin kita bingung. Kadang ini dimajukan, ini diundurkan. Kadang ini diundurkan, ini dimajukan. Coba kita perhatikan pada doa-doa ini para jamaah. Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma ghafirli warhamni wahdini. Lihat.
Yang tadi dimajukan. Wa'afini warzuqni. Sama, cuman bedanya ada satu lafaz yang beda susunannya. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Cuman ada satu kata yang dibalik. Apa mulai sekata tama be? Ya wahkah. Baik, pembahasan terakhir duduk di antara dua sujud ini. Apakah disunnahkan mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud? Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan riwayat Abu Dawud. Apa kata beliau? Kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbir. Nabi SAW mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir ini, bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Ini di antara sunnah, boleh. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, apa kata beliau? Wa nuqila 'anil athram wa qad su'ila an raf'il yadain faqala fi khafdin wa raf'in. Dinukilkan dari Al-Asram, beliau ditanya tentang mengangkat kedua tangan. Beliau mengatakan setiap mengangkat, ya, dan setiap kali merunduk, setiap kali naik, turun, naik, ngangkat tangan. Apa kata beliau? Qala Al-Asram, ra'aitu Aba Abdillah, aku melihat Imam Ahmad ibn Hanbal yarfa'u yadayhi fi shalah, beliau mengangkat tangannya ketika salat, ketika merunduk dan ketika setiap kali naik. Syekh Husain Al-Awaishah dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah mengatakan wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbiri ahyanan, kadang-kadang. Berarti sunnahnya kadang-kadang apa? Sujud nih. Allahu Akbar, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Atau Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jelas para jamaah? Ini di pembahasan kita pada kesempatan ini sudah selesai pembahasan duduk di antara dua sujud. Berarti ada beberapa poin. Satu, rukun sholat. Yang kedua, cara duduknya ada berapa? Ada dua, iftirash dan iq'a. Kemudian yang ketiga, variasi doanya ada 7 riwayat. Kemudian sunnahnya kadang-kadang mengangkat tangan ketika bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Silahkan azan dulu.
Salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Silakan yang bertanya. Masih Pak Haji. Kalau kita perhatikan semua gerakan dari iftirah, terus waktu kita sujud, tidak mungkin semuanya kita bisa sempurna, Ustaz. Kadang ada masih mengkangkang. Nah, apakah itu mengurangi pahala kita? Baik. Jadi salat itu ada rukun-rukunnya, ada syarat sahnya. Yang mana kemudian wajib-wajibnya. 3 ini syarat sah, rukun, wajib salat. Itu adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan maka berarti salatnya tidak sah. Kemudian ada sunnah-sunnah sholat, yang apabila sunnah itu dilakukan akan semakin menjadikan pahala sholat kita sempurna. Terutama yang menjadi ruh sholat itu adalah kekhusyuan. Tata cara sesuai sunnah dibarengi dengan khusyuknya ruh di dalam sholat. Maka semakin tidak sesuai dengan sunnah, maka tentu semakin kurang pahala kita. Sebagaimana semakin kurang khusyuk kita, maka semakin kurang pula pahala salat kita. Maka sebagaimana dalam hadis yang sahih itu, sungguhnya orang yang salat itu tidaklah tertulis dari pahalanya kecuali 1/10, 1/9, 1/8 dan seterusnya. Dan ingat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perintah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan semampu kita. Kita berusaha sesuai dengan sunnah. Kita sudah berusaha. Tapi tentukan yang namanya sholat kita berjamaah ini kan tempatnya kadang nggak pas untuk kita persis itu. Maka kita katakan ini ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, ya. Sunnah itu tidak mungkin kita lakukan secara sempurna. Sebagaimana kata Nabi, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomahlah, tapi kalian tidak akan mampu sempurna istiqomahnya. Jadi tidak akan mampu secara sempurna. Tapi kita berusaha sangat dekat dengan sunnah. Jelas Pak Haji? Ya, Allah taala a'lam. Pamul. Ketika kita tutup, kadang-kadang kan semua kita menutup kening seperti ini, apakah ini tidak membatalkan hidup kita, Pak? Jadi kita tutup kan, kadang-kadang kita berpaham. Taib. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama ya tentang masalah ini. Ya. Kan ini buktinya, ini juga menutup kening ini. Ini karpet nih, tidak menyentuh langsung kepada lantai. Sholatnya tetap sah, tidak sah. Bahkan Nabi SAW pernah sholat ketika musim panas itu apa? Beliau meletakkan apa? Kain sebagai pelapisnya. Maka ini tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Abah Haji dulu. Tentang doa yang barusan kita dapatkan dari Guru Haji Muhammad. Sampai sekarang pas menyampaikan pembahasan ini, kok jejak sekali, kok jauh yang kita dapatkan. Rabbi firli warhamni wadhkurni warzuqni wahdini wa'fu'anni. Sampai sekarang kita pakai doa. Jadi yang bertanggung jawab dalam hal ini kita hanya mendengarkan fatwa itu. Sampai sekarang kita pakai. Dan itu pun kita tidak pernah melihat kebenarannya di buku. Nah, ini pertanyaan apa? Siapa yang tanggung jawab katanya ini? Saya diajarkan doa. Jadi apa? Tugas kita itu apa? Menuntut ilmu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitabnya Ushulus Tsalatsah itu apa? Apa di antara kewajiban seorang muslim itu?
mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Kita belajar, ya penting tahu dalilnya, meskipun nggak hafal. Kalau kita ketahuan tidak guru ini, saya hafal pitu-pitu nanti ini. Denara itu. Cuman beberapa kita hafal dan kita katakan tadi 5 riwayat dari Abdullah bin Abbas. Adapun tambahan itu, maka ini tidak ada dalil. Jelas apa? Ya, dia yang ngajak tanggung jawab. Salat sah ya sah, tidak ada masalah. Jelas apa? Nah, wallahu taala a'lam. Kembali. Misalkan Ustaz, kita berpegang pada pendapatnya Imam Syafi'i, namun pada prakteknya adalah Hambali, apakah sah sholat kita? Tidak ada bedanya sebenarnya para jamaah itu. Mengenai rukun sholat itu maksudnya nggak ada bedanya. Cuman mereka membedakan dari sisi letaknya, syarat sah dengan rukun. Dua-duanya kalau nggak ada tetap sholat itu nggak sah. Jasa boleh? Syarat sah sholat sekarang bersuci salah satunya, ya kan? Nah. Sekarang sah sholat orang tanpa dia bersuci? Taib. Niatnya riya. Niat rukun pada Imam Syafi'i, sedangkan niat syarat sah dalam mazhab Hambali. Dia enggak ikhlas niatnya sholat, sah sholatnya? Enggak sah, sia-sia sholatnya. Sama. Taib. Nah, misalkan Ustaz pendapat yang lain misalkan dalam masalah misalkan kita dalam hal ini kita mengambil madhabnya siapa? Syafi'i. Sedangkan yang ini mengambil madhabnya siapa? Hambali. Bagaimana? Kita madhab kita Syafi'i, tapi prakteknya apa? Hambali. Itu jelas sah sholatnya. Sama seperti perbedaan para ulama, wajib ketika membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, takbiratul intiqal. Ini kan wajib-wajib sholat menurut madhab Hambali, tapi itu sunnah menurut para ulama Syafi'i. Berarti kalau kita menggunakan madhab Syafi'i, orang yang tidak baca doa ruku sholatnya tetap sah, karena ia apa? Bagian sunnah sholat. Tapi kalau kita mengatakan wajib, berat. Sebagaimana madhab Hambali, ya maka tetap sholatnya juga tetap dikatakan apa? Sah. Jelas ini para jamaah? Kan tugas kita apa para jamaah? Beramal sesuai dengan dalil. Itu saja. Tidak harus ketika kita madhab Syafi'i harus saya madhab Syafi'i. Kalau enggak madhab Syafi'i sholat saya enggak sah. Dari mana pendapat seperti itu? Sebagaimana sering kita sampaikan di sini, khilaful ulama bukan dalil. Perbedaan pendapat para ulama itu bukan dalil. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, aqwalul ulama yustadallu laha wa la yastadillu biha. Jadi ucapan para ulama itu untuk menguatkan dalil, bukan dijadikan sebagai dalil. Ucapan ulama menguatkan dalil, bukan dijadikan sebagai dalil. Jelas boleh? Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Tadi mengenai menepuk jari-jari itu apakah termasuk rukun atau wajib sholat? Kalau bagaimana kalau dia rukun, apa orang yang nggak mampu menepuk jari-jarinya itu apa sah gimana? Baik, ini pertanyaan yang bagus, ya. Bagaimana dengan yang tidak mampu menekuk? Sunnahnya ditekuk. Sunnahnya ditekuk.
Tapi tentu ada orang yang sakit kakinya tidak mampu menekuk, maka gugurlah kewajiban itu bagi dia, gugurlah sunnah itu bagi dia. Tapi cara yang sempurna itu seperti ini. Nah, semua kaki itu begini tapi ada sebagian cuma satu, ada sebagian cuma 2 biji, ada sebagian tiga biji, beda-beda kemampuan. Tapi kita berusaha sedekat mungkin dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau dia tidak mampu, ya tidak ada masalah. Andai kata dia begini, soalnya tetap sah, ya tetap sah. Ya. Tapi itu menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena jelas riwayat-riwayat yang tadi yang datang dari para sahabat itu 10 riwayat menyebutkan bahwasanya di antara sunnah itu iftiras dengan apa? Ya, mengarahkan jari-jari ke arah kiblat. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan lain? Baik, demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang belanja itu. Dirga, taruh dulu handphonemu. Pak, ini buat dipakai besok ya. Terima kasih. Apa ini? Seragam veteran ini. Ini juga ada untuk kamu. Kalau datang ke lapangan ya, oke?